Perkenalkan, nama saya Fransrael dari kelas 6T7 dengan NIM 23024-180. Kali ini saya akan membahas tentang menjelaskan tentang UML atau diagram-diagram 10 diagram yang akan saya jelaskan di sini, yaitu dari berbeda-beda jurnal. Di sini saya mengambil 4 jurnal yang berjudul pertama, jurnalnya itu Rancang Bangun Sistem Informasi Surat Perjalanan Dinas berbasis web pada Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Yang jurnalnya yaitu dari JNKTI atau dari penulisnya itu Rita Kolamasari Ibnu Rusti dari Fakultas Teknologi Informasi Universitas Sosial Mandiri. Izin menggunakan jurnalnya untuk pembahasan diagram-diagram yang digunakan. Lalu jurnal kedua yang saya gunakan yaitu Rancangan Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan atau SPK, pengangkatan karyawan menggunakan metode Simple Adaptive Weight SAW atau SAW yang ditulis oleh Eli Nuryani, Dandang Amiruddin, dan Hani Faturoma. Lalu untuk jurnal yang ketiga yaitu Perancangan Aplikasi Komunikadis berbasis multimedia, yaitu yang ditulis oleh Helmi Fusi Siregar, Yustria Andika Siregar, dan Melani dari Universitas Asahan. Lalu jurnal yang keempat yang berjudul yaitu Perancangan Sistem Pemilihan Ketua OSIS dan Ketua Kelas di SMK Yupentek 2 Kabupaten Tangerang berbasis web menggunakan Unified Modeling Language atau UML yang ditulis oleh Nur Prasetyo, Dia Ramawati, dan Mahmudin. Oke, selanjutnya kita akan bahas dari diagram use case. Use case ini adalah pembagian tugas dari sebuah aplikasi, yaitu tentang surat perjalanan dinas ini, yaitu admin punya tugasnya masing-masing seperti kelola data master, kelola hak akses, kelola data pegawai, dan kelola laporan. Dan untuk pegawai memiliki tugas itu kelola surat perjalanan dinas, kelola data rincian biaya, dan kelola uraian kelengkapan. Untuk bendahara pastinya dia mengelola tentang data panjar, data tahun anggaran, dan kelola laporan. Begitu juga dengan pejabat pembuat komitmen, yaitu mengelola laporan. Dan untuk semua keempat aktor ini semuanya wajib untuk login ke dalam aplikasinya. Nah, seperti bisa lihat ini yaitu include login. Jadi sebelum mereka mengerjakan semua kelola data-data atau kerja-kerjanya masing-masing, mereka wajib untuk login. Jadi use case ini yaitu pembagian tugas. Apa yang dilakukan yaitu admin untuk yang seperti dijelaskan tadi, pegawai dan bendahara dan selanjutnya. Oke. Untuk activity diagram di sini adalah contoh kita sebagai pegawai dan sistem. Nah, diagram aktivitas merupakan rutuntan aktivitas proses berjalannya suatu sistem yang digambarkan secara vertikal sehingga dapat mempresentasikan alur kerja dalam sistem termasuk kondisi dan tindakan dalam menjalankan suatu proses. Oleh sebab itu, diagram aktivitas ini dapat membantu para pengembang untuk mengidentifikasi kesalahan selama proses memahami alur kerja sistem. Pada gambar ini menjelaskan alur proses kegiatan yaitu pembuatan surat perjalanan dinas yang dilakukan oleh user pegawai terhadap sistem. Jadi di sini bisa kita lihat ada tabel pegawai dan sistem. Nah, untuk yang di pegawai itu, yang untuk vertikalnya itu adalah tugas dari pegawai, sedangkan yang di sebelah kanan tabel ini yaitu tugas dari sistem. Nah, bisa kita jelaskan ini. Untuk gambar hitam ini adalah star, sama seperti N. Tapi di N ini ada lingkaran merah seperti ini. Kalau di
di start tidak ada kan. Seperti itu. Lalu untuk kita langsung jelaskan saja cara kerjanya, yaitu pertama pegawai masuk aplikasi, maka sistem langsung otomatis menampilkan tampilan halaman login. Nah, lalu setelah itu di tampilan halaman login pastinya user atau pegawai akan masukkan username, password, dan lain-lain jika ada tambahan. Lalu klik tombol login dari user. Jika klik tombol login, maka datanya akan terkirim dan sistem akan memproses. Sehingga dia menggunakan simbol yaitu bola ketupat, yaitu jika tidak dan jika tidak valid, maka dia akan kembali ke tampilan halaman login. Kenapa dia bisa kembali? Karena sistem akan membaca apakah password atau username-nya benar. Jika tidak benar, maka dia akan balik ke tampilan halaman login. Dan jika benar atau valid, maka dia akan masuk langsung ke tampilan halaman utama. Otomatis dia langsung masuk ke halaman utama. Dan selanjutnya akan menampilkan yaitu menu buat SPD. Maka pegawai mengklik yaitu klik menu buat SPD. Setelah itu tampilan halaman SPD. Sistem akan menampilkan tampilan halaman SPD secara otomatis. Lalu kembali ke klik tambah SPD. Pegawai mengklik tambah SPD. Lalu sistem juga akan secara otomatis akan menampilkan form surat perjalanan dinas. Lalu pegawai tinggal klik tombol simpan dan datanya akan disimpan ke database atau data SPD. Setelah itu selesai. Seperti itu untuk activity diagram. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sequence diagram, yaitu di sini terdapat 4 objek, yaitu pegawai, halaman data SPD, kontrol data SPD, dan data SPD. Kalau ini bisa dicontoh sebagai kita sebagai user atau pengguna sebuah aplikasi. Lalu halaman data ini adalah apa yang user lihat di sebuah aplikasi itu. Lalu untuk kontrol data itu yaitu mengirimkan perintah. Bisa mengirimkan perintah atau logika ke data SPD. Data SPD ini adalah sebagai database suatu aplikasi. Lalu untuk garis-garis putus-putus ini adalah jangka waktu hidup sebuah objek. Lalu untuk garis putih ini adalah seberapa lama objek ini aktif atau bekerja. Saya lihat di sini, jika dia panjang seperti ini maka dia bekerja sangat panjang. Dia bekerja terus. Dan selanjutnya untuk cara kerjanya yaitu pegawai di sini memilih menu membuat SPD. Pada halaman data SPD di sini pegawai meminta untuk tambah data yang dikirimkan kepada kontrol atau perintah. Perintah di sini langsung mengirimkan untuk simpan data. Dari tambah data ini, kontrol langsung berubah menjadi simpan data yang akan disimpan ke database. Lalu notifikasi data tersimpan dari database dikirimkan ke kontrol data. Setelah itu, pada halaman SPD dia akan menampilkan yaitu tampilan SPD yang tersimpan. Nah, lalu di sini untuk sama seperti tadi itu edit data, di sini menggunakan chroot atau create, read, update, and delete. Yaitu edit data, tarik data, dan menampilkan data. Lalu dia menampilkan rekapan data. Lalu di sini juga bisa update dan delete, bisa memperbarui data yang ada di database, lalu bisa mendelete juga data-data yang ada di database. Setelah itu cetak SPD. Nah, di sini pegawai ingin mencetak surat perjalanan dinasnya. Lalu pada proses cetak. Nah, setelah itu dia menampilkan data dan menampilkan data cetak.
Setelah dia menampilkan data cetak, lalu dia akan masuk ke langsung saja ke pegawai yang akhirnya menampilkan atau mengirimkan hasil cetakan berupa format file atau print. Oke. Selanjutnya kita akan bahas yaitu kelas diagram. Nah, kelas diagram ini yaitu database yang ada di aplikasi SPD yang memiliki nama kelas seperti Panjar buat SPD. Nah, buat SPD ini seperti foreign key yang ada di database atau kunci untuk penghubung tabel ke tabel. Nah, bisa dilihat untuk Panjar di sini tuh berisi ID SPD, no SPD, nama, status, biaya. Ini dia terhubung ke buat SPD seperti kelengkapan dan lain-lain seperti itu, yaitu pejabat varchar, transportasi. Nah, jadi ini adalah bisa secara singkatnya ini adalah sebuah tampilan dari database yang ada di dalam itu. Seperti kalau kita membuat data SPD pasti akan otomatis kita mengambil kota tujuannya supaya kita tidak salah mengetik untuk mengisi atau dalam membuat surat perjalanan dinasnya. Dan di sini semuanya saling terhubung ke buat SPD. Nah, secara singkatnya ini cuma hanya tampilan dari sebuah SPD, dari sebuah database yang ada yang mereka buat di aplikasi SPD ini, surat perjalanan dinas. Lalu kita lanjut saja ke komponen diagram. Nah, komponen diagram ini adalah menunjukkan organisasi atau ketergantungan di antara komponen-komponen dalam sebuah sistem. Diagram komponen fokus pada komponen sistem yang diperlukan dan ada di dalam sistem. Di sini jadi saya akan menjelaskan, yaitu di sini ada foreign page application atau aplikasinya. Pasti aplikasi ini dibuat atau bergantung pada Bootstrap, lalu jQuery.js, lalu style CSS. Tanpa ketiga komponen ini, maka tampilan dari sebuah aplikasi form page aplikasi ini tidak menarik atau tombol-tombolnya berhamburan dan juga tombol-tombolnya tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya jika kita tidak menggunakan Bootstrap, jQuery, dan style CSS. Jika kalian programmer atau mahasiswa programmer pasti sudah mengerti lah apa itu Bootstrap, jQuery, JS, dan style CSS. Begitu juga untuk admin atau backend-nya. Pasti menggunakan Bootstrap, jQuery, style CSS. Jika tidak menggunakan itu, maka tidak akan berfungsi tombol-tombolnya dan tampilan dari sebuah web itu akan berhamburan. Lalu di sini admin dan foreign case aplikasi juga berhubungan dengan aplikasi database, yaitu menyimpan data database di MySQL. Lalu untuk SAM ini dia berhubungan untuk membuat server agar webnya bisa diakses oleh pengguna-pengguna lain. Lanjut untuk deployment diagram. Nah, deployment diagram ini kita bisa lihat di sini ada web server, database server, client PC. Nah, untuk warna biru atau kotak ini bisa disebut node. Atau di sini untuk web server pasti di dalamnya ada foreign place aplikasi, SAM, Query.js, SAM yang pasti tergabung sini karena dia sudah menjadi suatu web atau menjadi suatu server yang bisa diakses ke semua. Nah, lalu untuk client PC ini adalah PC kita sendiri untuk mengakses web server ini. Bisa kita akses melalui Chrome, Microsoft Edge, dan browser-browser lainnya. Lalu web server ini terhubung ke database seperti MySQL ini untuk menyimpan data database
dari web server ini. Jadi secara singkat ketiga ini menjelaskan komponen-komponen apa saja yang ada di dalam aplikasi ini. Lalu deployment diagram ini menunjukkan 3 bagian, yaitu client PC, web server, dan database. Lalu untuk kelas diagram ini menampilkan apa-apa saja dan apa saja yang terhubung di database ini, di database aplikasi ini. Dan ingat, untuk keterangan transaksi ini bisa dibilang itu adalah foreign key dari sebuah database. Selanjutnya kita masuk pada status diagram atau bisa juga disebut state machine diagram. Nah, untuk state machine diagram ini itu salah satu jenis diagram yang menggambarkan status maupun perubahan keadaan suatu objek pada sistem. Nah, ini adalah misalnya ada untuk start, untuk bulat hitam ini, dan untuk bulat hitam tapi ada garis kosongnya, ada putih, itu adalah N. Nah, pertama kita akan mulai yaitu dari cara kerjanya, yaitu login. Nah, ini hampir sama dengan activity diagram. Nah, pertama login. Insert user and password. Nah, login ini dia masukkan user dan password. Setelah itu dia akan processing user data password, lalu dia memvalidasi, memproses apakah validasi user and password ini. Setelah itu dia akan mengirimkan user dan password ini ke sistem ini. Nah, di sini ada 2 pilihan, seperti ini, seperti ketupat lah untuk di activity diagram. Jika dia tolak login, maka dia akan kembali kepada login. Dan jika dikonfirmasi, maka dia benar. Jika data valid, maka main program dan dia end. Masih simple itu untuk status diagramnya. Ini hanya menunjukkan perubahan keadaan suatu objek pada sistem, seperti itu. Selanjutnya kita masuk kepada communication diagram atau diagram komunikasi. Nah, di sini hampir sama seperti sequence diagram, akan tetapi komunikasi lebih menekankan kepada peran masing-masing objek pada sistem. Nah, kita bisa lihat di sini. Di sini ada berapa? 5 objek. Yang pertama calon anggota, pustakawan sebagai admin, formulir, baru ketua anggota, lalu kepala perpus ini sebagai manajer. Kartu anggota ini adalah untuk mencetak kartu anggota secara fisik. Nah, jadi cara kerjanya dia mulai dari satu, yaitu mendaftar. Nah, calon anggota di sini mengirimkan itu mendaftar, lalu dia masuk ke admin atau pustakawan ini sebagai admin. Lalu pustakawan ini mengirim kembali yaitu pemberitahuan syarat, memberikan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi kepada calon anggota. Setelah itu merekap pernyataan. Nah, di sini ada garis yang terbalik, kebalik. Jadi mengulang. Seperti dia mengelola data. Contohnya, dia mengelola data yang dikirimkan oleh calon anggota. Nah, di sini seperti judul jurnal ini, di sini mengambil sistem pendukung keputusan menggunakan SAW. Jadi ini bisa diartikan sebagai mengolah data menggunakan metode SAW, memilih menggunakan sistem pendukung keputusan. Ini bisa saja disebut sebagai recursive. Nah, setelah itu create. Setelah dia mengolah data, dia akan create formulir. Setelah itu pada 5 dia mencetak kartu. Nah, cetak kartu anggotanya secara fisik, secara real untuk cetak kartu. Jika sudah, maka data-data yang itu akan dikirimkan kepada kepala perpus untuk memastikan keputusan bukan hanya dari sistem tapi kepada manajer juga, apakah ini bisa diterima atau tidak, seperti itu. Ini penjelasan tentang komunikasi diagram. Dia hampir mirip dengan sequence diagram, seperti ada garis-garis putus-putus seperti ini, tapi dia lebih mengarah pada berurutan seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai di kepala perpus ini, sesuai dengan arah-arah panah yang ditampilkan di gambar.
Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu kolaborasi diagram. Di sini saya sudah menggunakan jurnal lain yaitu tentang perancangan aplikasi komik hadis berbasis multimedia. Dan saja ke kolaborasi diagram. Nah, di sini dia memiliki dua objek utama yaitu user dan admin. User berperan sebagai kita dan admin adalah sistem atau orang yang mengendalikan backend seperti database dan lain-lainnya. Nah, di sini user ini dia mencari proses pencarian koleksi komik hadis. Nah, dia melakukan pencarian dan otomatis di koleksi komik hadis. Nah, setelah itu kirimkan ke admin, maka pastinya akan langsung masuk ke daftar buku tamu user ini sebagai daftar buku kamu. Lalu untuk proses ini dia melakukan proses secara otomatis dengan melakukan login atau proses pencarian, maka dia melakukan proses secara otomatis dengan sistem. Lalu admin ini berfungsi sebagai validasi, sebagai melihat video komik dan mengatur data-database yang ada, data-database komik hadis, bisa menambahkan atau mengurangkan. Lalu merekap data yaitu juga adalah tugas admin secara proses. Ini hampir sama lah. Kolaborasi salah satu jenis diagram yang menggambarkan transaksi perubahan dan suatu objek pada sistem untuk menggambar pada gambar dapat dilihat di bawah ini. Kolaborasi diagram. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke objek diagram. Nah, objek diagram ini hampir sama dengan kelas diagram yang menampilkan data database tadi seperti tadi. Nah, di sini bisa lihat untuk jurnalnya tentang pemilihan ketua OSIS dan pemilihan ketua kelas. Nah, di sini untuk usernya yang masukkan nama Jamaldi, ID kelas, baru foto siswa. Lalu kandidatnya, untuk kandidat yang di kiri ini untuk pemilihan ketua OSIS, lalu untuk kandidat yang kelas untuk pemilihan ketua kelas. Nah, ini kalau yang tadi membedakan untuk yang kelas diagram itu hanya menampilkan ID kandidat, tapi di sini sudah ada isinya seperti 1 untuk ID user sama dengan 19, 04, 03, 0102. Lalu seperti nama itu sudah isinya itu Jamal Kurnaidi, tanggal lahir 111. Nah, itu perbedaannya. Lalu untuk cara kerjanya di sini dia melakukan voting. Dia pilih kelasnya, dia berada di kelas mana, lalu wali kelas mana, lalu dia melakukan voting untuk ketua OSIS dan ketua kelas. Nah, oke. Jadi itulah pembahasan tentang 10 diagram, yaitu pertama objek diagram, pertama use case diagram, activity diagram, sequence diagram, class diagram, komponen diagram, deployment diagram, lalu communication diagram, lalu status diagram atau state machine diagram, lalu yang ke 9 kolaborasi diagram, lalu yang terakhir adalah objek diagram. Semuanya ini sangat berguna ya teman-teman untuk melakukan untuk mempermudah kita menjelaskan diagram-diagram ini kepada orang yang awam tentang IT atau tentang aplikasi ini agar bisa mudah dipahami untuk cara kerja dari sebuah aplikasi ini. Jadi kita harus memahami
sebagai mahasiswa informatika. Jadi sekian penjelasan dari 10 diagram ini yang saya ambil dari 4 jurnal yang saya dapatkan dari Google Scholar. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya Efren Israel, kelas 6T7 dari Politeknik Negeri Manado. Terima kasih.